I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nikomang Media Widiantari dengan NIM 2217041255 dari kelas 3K Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis mengenai analisis kelayakan bisnis usaha donat dengan menggunakan 4 aspek, yaitu ada aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek sumber daya manusia, dan aspek lingkungan. Donat atau donduk adalah makanan yang digoreng dibuat dari adonan tepung terigu, gula, telur, dan mentega. Donat merupakan salah satu makanan selingan atau kudapan yang cukup populer di Indonesia. Donat adalah jenis roti yang proses memasaknya dengan cara digoreng dan memiliki bentuk khas dengan lubang di tengah seperti cincin atau berbentuk bola. Donat yang paling umum adalah donat yang berbentuk cincin dengan lubang di tengah dan donat berbentuk bundar dengan isian yang rasanya manis seperti berbagai jenis lye, jelly, krim, dan custard. Donat merupakan suatu jenis olahan bahan makanan yang terbuat dari bahan dasar terigu dan bentuknya bulat. Olahan makanan ini sangat dikenal di masyarakat baik untuk dikonsumsi anak-anak maupun dewasa. Adonan donat terdiri dari 2 jenis, yaitu ada adonan dengan ragi seperti adonan roti dan adonan kental seperti adonan kue. Adapun profil usaha dari yang saya analisis ini, yaitu usaha ini diberi nama dengan usaha donat Pound D&D. Nah, yang pemiliknya itu bernama Garnish, yang dimana usaha donat Pound D&D ini berdiri pada tahun 2020. Usaha donat Pound D&D adalah salah satu jenis usaha yang bergerak dalam bidang makanan. Usaha donat ini menjual berbagai jenis donat, mulai dari jenis donat yang biasa hingga bervariasi bentuk. Usaha donat Pound D&D ini berada di Desa Musi, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, yang dimana usaha donat Pound D&D ini telah memiliki beberapa cabang di sekitaran Desa Musi dan Desa Pemutaran. Aspek pemasaran. Nah, dalam studi kelayakan bisnis, aspek pemasaran merupakan salah satu aspek yang sangat penting karena aspek pemasaran menentukan hidup atau tidaknya suatu usaha di dalam industri. Melihat kondisi saat ini di mana permintaan akan donat yang terus meningkat, sehingga peluang untuk mengembangkan usaha sejenis masih terbuka lebar. Nah, dalam aspek pemasaran, pemilik usaha donat Pound D&D ini menggunakan konsep STP, segmenting, targeting, dan positioning, dan juga menggunakan strategi marketing mix atau bauran pemasaran yang terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Segmenting. Nah, segmen pasar usaha donat melibatkan berbagai kalangan, baik itu anak muda hingga dewasa yang menyukai makanan ringan. Yang kedua yaitu ada targeting. Usaha donat ini menargetkan kelompok pelanggan yang senang beraktivitas online karena strategi pemasaran utama usaha donat Pound D&D ini berfokus pada pemasaran online. Yang ketiga yaitu ada positioning. Nah, usaha donat Pound D&D melakukan positioning atau memposisikan usahanya dengan menawarkan berbagai produk yang unik dan menarik dengan ciri khas adonan donat yang lembut dengan perpaduan rasa manis dan asin pada topping yang digunakan. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh pemilik usaha donat Pound D&D ini yang kedua yaitu adalah menggunakan strategi marketing mix atau bauran pemasaran yang dimana strategi ini terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Nah, yang pertama itu ada produk. Nah, dalam upaya memperlancar pemasaran, produk yang harus senantiasa ditekankan adalah pengembangan produk yang berkesinambungan tanpa harus mengurangi rasa dan kualitas. Strategi produk usaha donat Pound D&D ini dengan menawarkan variasi donat yang unik dan berkualitas tinggi dengan menghadirkan berbagai varian rasa, topping, dan desain donat yang menarik dan inovatif. Yang kedua yaitu ada price atau harga. Nah, harga dalam strategi pemasaran adalah suatu komponen yang sangat relatif untuk dilakukan tergantung dari jenis konsumen. Nah, usaha donat Pound D&D ini menerapkan strategi harga diferensiasi. Pada usaha donat Pound D&D ini, harga yang ditawarkan masih terbilang ekonomis karena pemilik usaha menerapkan harga sesuai dengan bahan baku yang digunakan. Sehingga, hal ini akan dapat menyebabkan kenaikan ataupun penurunan harga jual donat yang menyesuaikan dengan harga bahan baku. Harga akan mencerminkan kualitas bahan baku yang digunakan.
Namun, dalam strategi harga, pemilik usaha akan menawarkan paket harga khusus untuk pelanggan setia dan diskon khusus pada hari-hari tertentu. Dengan melakukan hal ini, akan dapat menarik perhatian dari para pelanggan. Nah, yang ketiga yaitu ada place atau tempat. Nah, place merupakan pemilihan tempat atau lokasi yang tepat untuk mengembangkan dan menjual produk. Yang dimana konsep tempat ini berfokus pada lokasi dari usaha. Semakin strategis tempat usaha, maka semakin tinggi juga kemungkinan keuntungan yang didapat dari menjalankan usaha donat ini. Dalam analisis usaha donat ini, pemilik usaha membangun toko di tempat yang strategis yang dekat dengan permukiman masyarakat dan dekat dengan jalan raya agar dapat menarik perhatian para konsumen. Dan yang terakhir, yaitu ada promosi. Nah, promosi merupakan aspek yang paling penting dalam menjalankan suatu usaha. Dalam menjalankan usaha donat, jika dilihat dari aspek pemasarannya, yaitu bagian promosi, pemilik usaha akan berfokus pada kombinasi pemasaran online dan pemasaran offline. Yang dimana pemasaran secara online dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan platform delivery. Selain itu, usaha donat ini menggunakan strategi pemasaran konten dengan menyertakan foto-foto dan video yang menarik untuk dapat menarik perhatian para pelanggan potensial. Sedangkan, pemasaran offline dilakukan dengan berpartisipasi dalam acara pasar lokal, mengadakan promosi dan bekerjasama dengan kafe atau restoran lokal. Selain itu, pemilik usaha juga menggunakan strategi promosi dari mulut ke mulut, yang dimana promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana, serta tidak memerlukan biaya banyak untuk melakukan promosi ini. Nah, promosi ini dapat dilakukan dengan bercerita dengan teman-teman atau keluarga untuk mempromosikan usaha donat ini. Aspek keuangan dalam studi kelayakan merupakan salah satu aspek yang sangat penting karena aspek keuangan meliputi perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan mengenai masalah keuangan. Keuangan merupakan rincian dari biaya-biaya yang diperlukan dalam memperlihatkan biaya produksi, modal, yang dimana modal ini yaitu investasi untuk modal awal berdirinya suatu usaha, dan perencanaan penjualan, proyeksi, dan cash flow. Menjalankan usahanya, modal yang dikeluarkan oleh pemilik usaha adalah modal sendiri yang diperoleh dari pemilik usaha. Dalam melakukan pengembangan usaha donat dari aspek keuangan, pemilik donat Pound D&D menerapkan manajemen keuangan, yang dimana manajemen keuangan adalah cara usaha dalam memperoleh, mengelola, dan menggunakan keuangan usaha untuk dapat mencapai tujuan dan keuntungan. Pada usaha donat Pound D&D ini, pemilik usaha menerapkan manajemen keuangan dengan melakukan pencatatan untuk setiap pengeluaran dana, baik dari pembelian bahan baku, pemasukan, pendapatan, ataupun membayar upah karyawan. Strategi keuangan untuk mengoptimalkan profitabilitas dilakukan pemilik usaha yaitu dengan berfokus pada pengendalian biaya, meningkatkan efisiensi produksi, dan melakukan analisis harga jual secara berkala. Dalam menjalankan usaha donat, untuk mengetahui kelayakan bisnis diperlukan perhitungan sebagai berikut. Yang dimana yang pertama itu ada proyeksi pendapatan donat. Yang dimana jumlah donat terjual per hari yaitu ada 200 donat. Harga jual per donat yaitu 2.000. Maka pendapatan harian dapat dihitung dengan jumlah donat dikali harga jual. Yang dimana jumlah donat itu 200 donat dikali harga jual 2.000. Maka pendapatan harian yaitu 400.000. Yang kedua yaitu ada proyeksi biaya produksi harian. Nah, yang dimana biaya produksi per donat yaitu adalah 800. Maka untuk menghitung biaya produksi harian digunakan rumus jumlah donat dikali biaya produksi per donat, yang dimana jumlah donat merupakan 200 donat dikali dengan biaya produksi per donat yaitu 800. Maka biaya produksi harian yaitu ada 160.000. Yang ketiga yaitu ada laba kotor. Nah, laba kotor harian sama dengan pendapatan harian dikurang dengan biaya produksi harian, yang dimana pendapatan harian yaitu adalah 400.000 dikurang dengan biaya produksi harian yaitu 160.000, maka laba kotor harian yaitu 240.000. Dan yang keempat yaitu ada proyeksi biaya operasional harian. Nah, biaya operasional harian ini yaitu termasuk biaya gaji, listrik, air, dan lain-lain, yang dimana jumlah dari proyeksi biaya operasional harian ini yaitu ada 50.000. Yang kelima
yaitu ada laba bersih harian. Nah, untuk menghitung laba bersih harian digunakan rumus laba kotor dikurang biaya operasional harian, yang dimana laba kotor sejumlah 240.000 dikurang dengan biaya operasional harian yaitu 50.000, maka laba bersih harian yaitu 190.000. Dan yang keenam yaitu profitabilitas index. Yang pertama yaitu ada investasi awal. Nah, modal awal yang ditanamkan oleh pemilik usaha yaitu sebesar 5 juta rupiah. Nah, maka rumus profitabilitas indeks yaitu laba bersih dibagi investasi awal ditambah 1. Nah, yang dimana laba bersihnya itu 190.000 dibagi investasi awal yaitu 5 juta rupiah ditambah 1, maka 0,038 ditambah 1, maka profitabilitas indeks sebesar 1,038. Indeks di atas 1 menunjukkan bahwa proyek usaha dapat memberikan keuntungan yang memadai untuk mengembalikan modal dan memberikan laba bersih. Sumber daya manusia atau SDM. Nah, dalam menganalisis studi kelayakan bisnis, aspek sumber daya manusia atau SDM penting untuk dianalisis karena aspek sumber daya manusia meliputi masalah rekrutmen karyawan yang terampil, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, dan pengembangan tim untuk meningkatkan kolaborasi. Dalam menjalankan sebuah usaha, merencanakan kebutuhan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan menganalisis proses produksi dan menentukan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Dalam usaha donat ini, pemilik usaha memiliki beberapa karyawan yang memiliki bidangnya masing-masing, yaitu ada pembuatan adonan, bagian penggorengan, dan bagian penjualan. Dalam aspek sumber daya manusia, pemilik usaha juga mempertimbangkan tingkat keahlian karyawan yang diperlukan untuk setiap posisi. Dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan dilakukan dengan memasangkan lowongan di media sosial dan mengumpulkan CV. Setelah menerima lamaran, pemilik usaha akan melakukan seleksi bagi para calon karyawan. Proses seleksi melibatkan wawancara dan uji coba keterampilan di dapur. Setelah melalui tahap seleksi, pemilik usaha akan memberikan pelatihan keterampilan kepada karyawan baru dalam hal proses produksi, standar kebersihan, dan pelayanan pelanggan. Selain itu, para karyawan juga akan mendapatkan pelatihan berkala untuk memperbarui keterampilan karyawan. Dalam menilai kinerja karyawan, pemilik usaha melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk dapat menilai produktivitas, kualitas kerja, dan sikap terhadap pelanggan. Evaluasi kinerja dilakukan dengan memberikan umpan balik kepada karyawan mengenai kinerjanya dan menyusun rencana pengembangan untuk dapat meningkatkan kemampuan para karyawan. Dalam aspek sumber daya manusia atau SDM, untuk menjaga semangat kerja dan motivasi karyawan dilakukan dengan mengadakan kegiatan sosial seperti acara keluarga, memberikan bonus kinerja, dan mendengarkan masukan karyawan. Dengan lingkungan kerja yang nyaman dan positif akan dapat meningkatkan semangat kerja para karyawan. Aspek lingkungan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan suatu usaha sangat berpengaruh terhadap aspek lingkungan sekitar. Aspek lingkungan bertujuan untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan membawa dampak negatif atau positif terhadap masyarakat sekitar atau sebaliknya, apakah masyarakat sekitar membawa dampak positif atau negatif terhadap keberlangsungan suatu usaha. Analisis yang dilakukan terhadap aspek lingkungan ini bermanfaat untuk mengidentifikasikan kelayakan bisnis yang dijalankan sesuai dengan standar lingkungan hidup yang ada. Dalam membangun usaha donatnya, perjalanan dan tanggung jawab lingkungan merupakan nilai inti dalam operasional usahanya. Pemilik usaha sangat memperhatikan aspek lingkungan. Dalam menjaga lingkungan, langkah yang dilakukan adalah dengan memastikan bahwa bahan baku yang digunakan memiliki sertifikasi ramah lingkungan. Dengan memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan usahanya, tidak hanya memandang keinginan sebagai tanggung jawab, tetapi dengan memperhatikan aspek lingkungan juga sebagai peluang untuk terus berinovasi dan meningkatkan dampak positif terhadap lingkungan. Dengan memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan usahanya, tidak hanya memandang keinginan sebagai tanggung jawab, tetapi dengan memperhatikan aspek lingkungan juga sebagai peluang untuk terus berinovasi dan meningkatkan dampak positif terhadap lingkungan. Dalam membangun sebuah usaha, perlunya untuk memahami aspek lingkungan yang dimana dalam aspek lingkungan mencakup 3 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada aspek lingkungan operasional. Nah, aspek lingkungan operasional adalah salah satu aspek
yang mencakup mengenai masalah pemasok, pelanggan, dan pegawai. Dalam menjalankan usaha donat ini, pemasok merupakan hal yang sangat penting karena pemasok meliputi bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Yang dimana bahan baku yang digunakan dalam proses produksi donat adalah tepung terigu, gula, telur, dan mentega. Dalam segi pelanggan, usaha donat Pound D&D ini lebih dominan terhadap pelanggan di kalangan anak remaja. Dari segi pegawai, usaha donat Pound D&D ini memiliki 3 orang pegawai, yaitu yang dimana pegawai satu bertugas dalam proses pembuatan adonan, pegawai satu lagi bertugas dalam proses penggorengan, dan satu pegawai lagi bertugas dalam penjualan dan menjaga toko. Nah, aspek yang kedua yaitu ada aspek lingkungan industri. Nah, aspek lingkungan industri adalah aspek yang meliputi ancaman dari pesaing. Dalam menjalankan suatu usaha, tidak hanya usaha donat saja, namun usaha yang lainnya sudah tentu akan menghadapi yang namanya ancaman dari pesaing yang memiliki usaha dengan produk baru atau produk pengganti. Dalam mengatasi ancaman yang biasanya saja datang dari adanya produk baru atau produk pengganti dari usaha sejenis, pemilik usaha akan menawarkan berbagai produk yang unik dan menarik, seperti melakukan modifikasi terhadap bentuk donat, meningkatkan kualitas produk, dan menyediakan berbagai variasi topping yang dimana hal ini akan dapat menarik perhatian para pelanggan atau konsumen. Nah, aspek yang ketiga yaitu ada aspek lingkungan jauh. Nah, aspek lingkungan jauh mencakup hal ekonomi, sosial, dan teknologi. Yang dimana dalam usaha donat ini, ekonomi dimaksud mencakup mengenai bagaimana pengukuran lingkungan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta dampak negatif dari menjalankan usaha donat Pound D&D ini. Sedangkan dalam hal sosial, usaha donat adalah membangun citra produk, yang dimana produk yang ditawarkan oleh Pound D&D ini adalah dengan sensasi rasa yang manis dan juga asin. Dalam proses produksi donat, pemilik usaha menggunakan beberapa teknologi dalam proses produksinya, yaitu seperti menggunakan timbangan digital, mesin mixer, scraper, atau alat untuk memotong dan membagi adonan donat. Dari hasil analisis kelayakan bisnis yang melibatkan aspek pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan lingkungan pada usaha donat Pound D&D ini, dapat disimpulkan bahwa usaha donat Pound D&D ini menunjukkan potensi yang kuat untuk berhasil. Secara pemasaran, strategi penjualan dan pemahaman terhadap preferensi pelanggan telah diterapkan dengan baik, menciptakan permintaan yang konsisten untuk produk donat. Dari segi keuangan, proyeksi pendapatan, laba kotor, dan perhitungan profitabilitas indeks di atas 1, yang dimana menunjukkan bahwa usaha donat ini layak untuk dijalankan secara finansial. Aspek sumber daya manusia dikolaborasi dengan baik dengan program pelatihan, upaya retensi karyawan, dan evaluasi kinerja yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu dari segi aspek lingkungan, usaha donat ini menerapkan praktik berkelanjutan dan tanggung jawab lingkungan, menciptakan dampak positif, dan mendukung citra yang ramah lingkungan. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai analisis kelayakan bisnis pada usaha donat Pound D&D. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom nama budaya dan salam harmoni.